Mungkin dalam video ini nanti akan tidak semua teman-teman yang melihat video ini akan setuju dengan pendapat saya. Bisa jadi teman-teman akan mengontra pendapat saya dalam arti nggak setuju. Ya, tidak problem. Inilah fungsi kita berbicara, fungsi kita berdiskusi. Jadi tidak harus kita monoton mendengarkan dari satu sisi, tapi kita melihat dari banyak sisi. Nah, ini yang saya sampaikan adalah sisi yang dari posisi saya yang bisa dikatakan hampir setiap hari di lapangan berkecimpung dengan petani dan kadang-kadang mengurusi antara hulu sampai di hilir, ya kadang-kadang, tapi ya memang kadang-kadang harus begitu sih. Jadi ya ayo kita diskusi aja. Tapi yang mau saya sampaikan nanti ini ya memang harus saya sampaikan gitu, karena ini sudah menjadi lama menjadi pemikiran saya. Tapi kalau cuma sekedar panen, ya tidak perlu lahan seluas itu. Kalau cuma sekedar aja. Kita lanjutkan. Urusan bibit itu penting, saya tahu. Tapi kalau bisa menyiapkan lahan dalam jumlah yang besar, itu yang akan menyelesaikan masalah. Pupuk. Saya jadi ingat pupuk. Berapa puluh tahun kita subsidi pupuk? Topik yang menarik. Pupuk. Setahun berapa subsidi pupuk? 30-an triliun. Berapa Bu Menteri Keuangan? 33 seingat saya. 33 triliun. Buset, 33 triliun setiap subsidi tahun. pupuk. Returnnya apa? Kita beri pupuk itu kembaliannya ke kita apa? Apakah produksi melompat naik? 33 triliun. Saya tanya kembaliannya apa? Kita selesaikan dulu pidato beliau. Nanti kita akan bicara. Saya akan mengulas. Saya akan berbicara mengenai subsidi pupuk. Lima tahun berapa triliun berarti? 10 tahun sudah berapa triliun? Kalau 10 tahun sudah 330 triliun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, angka itu besar sekali. Artinya tolong ini dievaluasi, ini ada yang salah. Sudah berkali-kali meminta ini. Itulah cara-cara pembangunan pertanian kita yang harus kita tuju. Skala luas, economic scale, teknologi dipakai betul, teknologi pertanian, sehingga harga pokok produksinya nanti bisa bersaing dengan harga komoditas yang sama dari negara-negara lain. Ini baru yang namanya benar. Kalau tiap tahun kita mengeluarkan subsidi pupuk sebesar itu, kemudian tidak ada lompatan di sisi produksinya, ada yang salah. Ada yang nggak benar di situ. Saya sangat menghargai, ini ada sebuah pertumbuhan yang baik di sektor pertanian, terutama ekspornya, tetapi juga ingat, ekspor kelihatan tinggi itu berasal dari yang banyak, berasal dari sawit. Betul Pak Menko? Hati-hati. Bukan dari tadi. Bukan dari komoditas-komoditas lain yang sudah kita suntik dengan subsidi-subsidi yang ada.
Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya minta betul-betul di lapangannya diikuti sehingga nantinya apabila di 2 provinsi ini lumbung pangan yang kita bangun, food estate yang kita bangun betul benar, provinsi-provinsi yang lain akan kita dorong, kita berikan dana dari APBN, tetapi betul-betul ada return ekonomi yang diberikan pada negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini saya resmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video sambutan beliau tadi ada beberapa poin penting yang menurut saya ya sudah saya sampaikan tadi di awal. Tapi yang menjadi kunci sebenarnya itu adalah pada waktu beliau mengatakan atau menyampaikan mengenai tentang 33 triliun untuk subsidi pupuk kepada petani. Itu jumlah yang wow, fantastis. Dalam 1 tahun 33 triliun kita petani mendapatkan subsidi pupuk. Ini mungkin nanti yang akan menjadi sedikit banyak kontra perdebatan dari para teman-teman pertanian. Sering sekali saya katakan sebetulnya era sebelum pandemi ada pertemuan atau ada forum-forum yang membicarakan masalah pertanian ini. Sebentar ya, kursi saya mundur. Biar lebih nyantai. Sering saya sampaikan sebetulnya begini. Sudah seharusnya pemerintah dalam hal ini mencabut semua subsidi di pertanian. Pupuk yang pertama itu harus dicabut. Bibit, pestisida itu sebetulnya sudah harus dihilangkan. Dengan jumlah 33 triliun per tahun hanya untuk subsidi pupuk, saya rasa itu sudah jumlah yang fantastis dan nggak masuk akal. Beliau sempat menanyakan apa returnnya, kembaliannya apa dengan subsidi yang sudah diberikan oleh pemerintah sebesar itu. Apa ada lonjakan, apa ada peningkatan hasil dari pertanian yang mendapatkan subsidi pupuk ini. Jawabannya apa? Ya nggak ada. Saya selalu mengatakan lebih baik pemerintah tidak mengurusi urusan yang remeh-temeh atau receh mengenai subsidi pupuk ini. Sudah lepasin. Putuskan subsidi pupuk, pemerintah tidak memberikan. Tapi, ada tapinya. Dari jumlah 33 triliun per tahun ini, pemerintah bisa menggunakan alokasi dana itu kalau memang tujuannya untuk membangun atau membangkitkan semangat juang, membangun semangat tempur petani. Itu adalah bukan di hulu. Di hulu itu ya seperti sekarang ini kita memberikan petani subsidi. Tapi di hilir. Dengan cara membeli hasil panen. Hasil panen petani. Pemerintah yang membeli. Kenapa saya mengatakan harus mencabut subsidi? Pupuk, bibit, pestisida. Pertanian kita sekarang ini itu sudah sangat jauh tertinggal dengan pertanian di tempat-tempat lain. Dengan kita memberikan subsidi itu sama saja dengan kita tidak memberikan kepercayaan pada petani agar petani itu mandiri dan cerdas.
Karena kita kan disuapin ini ceritanya sekarang ini. Pupuk dikasih, disuapin, bibit disuapin, pesida disuapin terus. Analogi saya, pertanian kita, petani kita itu jadi seperti kayak anak balita. Jadi ya terus pokoknya dianggap kamu jangan lari. Kamu tidak boleh ikut maraton, kamu tidak boleh ini, duduk aja. Tapi kita dituntut untuk bisa menghasilkan lebih. Ini sudah terlalu rumit. Bahkan setiap tahun, setiap musim yang selalu saya dengar dan selalu saya lihat di lapangan, banyak daerah-daerah yang tidak mendapatkan jatah dari subsidi pupuk ini. Sering kok di Twitter kok saya lihat teman-teman selalu mengatakan daerah A tidak ada, daerah B tidak ada. Oh lihat di komentar di video ini, kalau di Twitter Pak Jokowi Anda lihat komentar di bawahnya itu semua mengeluhkan jatah pupuk nggak ada, daerah ini kosong, daerah ini kosong, kemana larinya pupuk. Terus seperti itu. Jadi mau dibuat dengan sistem apapun, mulai dari sistem rayon, sistem tertutup, apa yang sekarang kartu tani, apalah semuanya itu cuma jadi beban receh. Akhirnya membuat pusing pemerintah, ya berputar-putar di sana-sana saja, nggak akan lari kemana-mana. Lepaskan, biarkan petani mandiri. Toh pemerintah sekarang juga sudah memproduksi pupuk non subsidi. Jadi ya biarkanlah petani menggunakan pupuk non subsidi. Pemerintah tinggal mengawal dan pemerintah membeli hasil dari para petani. Karena goal dari petani semua goalnya itu adalah siapa nanti yang membeli ini. Kita nggak memungkiri juga bahwa pupuk yang disubsidi pemerintah dengan pupuk yang non subsidi itu hasilnya beda. Teman-teman petani pasti tahu lah, ini sudah bukan menjadi satu rahasia, tapi sudah kenyataan bahwa kalau kita pakai pupuk subsidi, contoh tanaman padi, ditabur pupuk subsidi, dan kita yang satu lainnya menggunakan pupuk non subsidi, oh jelas pertumbuhannya lain. Berarti kan ada yang, apa ya kok saya bilang, ada kualitas yang kurang. Karena dengan jumlah dana sebesar 33 triliun per tahun, saya rasa pemerintah sanggup membeli hasil petani, ya itulah yang disubsidi. Jadi berapa harga GKP sekarang? Pemerintah subsidi, naikkan dalam arti subsidi. Jadi kalau sekarang harga gabah sekarang ini 3.700, 3.600, silakan pemerintah membeli. Ya subsidi yang dialokasi di pupuk ini digunakan untuk membeli gabah dari gabah petani. Dengan harga berapa? 10.000. Saya rasa masih masuk akal dengan harga gabah 10.000. Pemerintah membeli harga 10.000. Nah, siapa yang diberi kewenangan untuk membeli gabah dari petani? Ya Bulog. Pemerintah kan punya lembaga, punya badan penyangga pangan yang namanya Bulog. Karena sampai ya berapa lama saya berkecimpung di dunia pertanian, saya hampir tidak pernah melihat yang namanya Bulog itu turun ke lapangan membeli hasil dari petani. Ya sekarang bisa, belilah, putuskanlah subsidi ini semua. Jadi petani jauh lebih semangat, petani jauh lebih lebih senang, dalam arti hasil yang ditanam itu sudah pasti akan dibeli dengan harga yang bagus. Takkan posisi pertanian, dunia pertanian itu jangan seperti yang sekarang ada ini. Bapak Presiden juga mengkritisi ada yang salah, ini ada yang salah. Memang sistem kita dari dulu ya menurut saya ya salah. Sistem pertanian kita sekarang, karena kita tidak mau berubah, kita masih menggunakan sistem-sistem yang lama.
Yang seperti yang saya bicarakan tadi di depan itu, konvensional, monoton, tradisional, ya itu terus. Padahal level pertanian itu sebetulnya sudah harus ditingkatkan jauh-jauh di atas itu, jauh amat sangat. Mungkin kalau teman-teman tahu, awal-awal pandemik corona ini dimulai, awal-awal, tahu nggak? Cina mengimpor hampir semua beras. Di semua negara-negara penghasil beras diimpor, ditarik semua ke Cina. Ya karena mereka tahu bahwa pangan itu adalah hal yang mutlak yang harus mereka jaga. Saya pernah menulis suatu tweet yang saya katakan bahwa senjata pemusnah massal yang terhebat itu bukan nuklir, tapi bagaimana kita bisa menjaga ketahanan pangan untuk rakyat kita. Jadi pangan itu adalah senjata nomor satu untuk era sekarang ini. Mau Anda sehebat apa alusista, tapi kalau pangan Anda jelek, kondisi pangan kita kocar-kacir, ya juga nggak ada gunanya seperti itu. Jadi meningkatkan level, tinggalkan semuanya yang konvensional, yang monoton, itu tinggalkan. Memang kalau kita bicara waktu yang sekarang, ya terlambat. Karena negara lain sudah melakukan itu jauh, dia sudah melakukan itu semua. Dan hasilnya mereka memetik sekarang. Kalau sekarang kita baru menyadari, ya memang berat, tapi ya sudah dilakukan aja. Dan letakkan posisi pertanian pangan ini itu setara dengan pertahanan negara. Ya seperti kita mempertahankan teritori negara kita. Jadi kalau negara pertahanan itu sudah pasti akan diupgrade semua alusista. Nggak mungkin kan kita masih pakai meriam panjang yang pakai pelurunya besi yang bulat itu. Terus kita nggak mau mengupgrade, padahal negara lain sudah menggunakan misil antar benua. Kita kan mengupgrade, mempertahankan. Sama, upgrade, letakkan posisi pangan di level tertinggi. Bukan yang sekarang ini. Poin berikutnya, jangan campur adukkan urusan pertanian pangan itu dalam urusan politik. Sekarang ini lebih banyak urusan pangan, pertanian itu selalu dikait-kaitkan dengan politik. Di mana saat-saat pemilihan atau apalah, pokoknya milih itu, petani baru mendapatkan apresiasi. Tapi begitu acara itu selesai, ya sudah, petani ya petani. Jadi letakkanlah, jangan campur adukkan. Karena kalau tetap seperti ini susah. Jadi istilahnya gini, posisi pangan tidak bisa diganggu gugat. Mau politik apa, mau bagaimana, pertanian pangan itu fokus ke depan dan terus tanpa bisa diganggu gugat. Karena kalau terus seperti ini posisi pangan, jadi ganti presiden, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti kebijakan, yang pusing bukan yang di atas, yang di bawah. Ya contohnya seperti yang pupuk tadi. Mulai sistem rayon, sistem tertutup, kartu, perbedaan warna, kemasan. Ya tapi kenyataannya pun juga ya kocar-kacir semua. Mungkin pemerintah mengklaim, ya kita sudah mendistribusikan sekian juta ton. Kita menambah kapasitas pupuk produksi sekian juta ton lagi. Tapi ya ada aja kendalanya. Jadi ya intinya cabut semua subsidi. Capek ngurusin subsidi itu capek. Dan lebih baik nggak usah. Biarkanlah petani kita tuh mandiri dan cerdas. Ya memang resikonya ada, semua ada resikonya. Dengan subsidi ini resikonya ada resikonya juga. Dengan tanpa subsidi ada resikonya juga.
Tapi sekarang mana yang mau kita pilih? Kalau untuk kemajuan pertanian kita ke depan, apa kita masih mau terus disuapin seperti anak balita? Pertanian kita dianggap masih kecil terus, belum layak untuk terbang tinggi jauh sekali. Biarkanlah pertanian itu terbang tinggi sekali. Kita ini mampu, kita punya sumber daya itu mampu, punya kemampuan yang luar biasa di bidang pertanian, kita mampu. Tapi ya itulah seperti poin-poin yang saya katakan tadi, itu yang menjadi kendala. Kita tidak bisa terbangnya terlalu sangat-sangat tinggi, itu kita tidak bisa. Ya masih di situ-situ aja. Teknologi, beliau ya catatan saya teknologi. Beliau tadi mengatakan bahwa kita harus menggunakan teknologi tidak konvensional kembali. Teknologi yang kita ada sekarang ini, kalau saya mau katakan sudah jauh tertinggal. Kenapa? Karena gini, kalau kita ya ambil contoh yang paling gampang ya, kalau saya menjelaskan terlalu detail nanti pusing. Lebih baik yang contoh yang paling gampang. Tempat saya pernah mendapat bantuan berupa mesin transplanter atau mesin tanam padi yang gedenya segede gaban. Ya, mesin itu datang, ada seremoninya, kita tanam pakai itu, dan setelah seremoni selesai, ya mesin itu diam di tempat sampai detik ini. Bahkan ada beberapa yang kondisinya sudah tidak layak pakai. Ini yang menjadi salah satu kritisi saya kepada pemerintah. Kalau memberikan bantuan teknologi, entah itu mesin tanam, entah itu mesin panen yang saya sebut combine, tolong perhatikan posisi letak geografis daerah tersebut. Mesin transplanter yang sekarang banyak bantuan itu kalau untuk tempat saya di Bali itu nggak cocok. Karena posisi lahan di Bali itu kecil-kecil. Dan mesin segede gaban itu nggak bisa kita gunakan secara efektif. Padahal di luar sudah banyak mesin-mesin tanam itu yang kecil, yang small, yang portable. Coba teman-teman cek di Google, ada yang kecil-kecil. Tapi itu tidak bisa. Kalau kita mengajukan bantuan itu ke pemerintah, pasti tidak ada. Adanya yang segede gaban itu aja. Sama halnya dengan mesin combine. Nah, bulan Maret, April, mungkin sampai Mei, itu tempat saya akan terjadi panen raya. Dan itu biasanya akan terjadi kendala yang setiap tahun akan terulang dan terulang kembali. Tidak ada tenaga panen. Dan gabah dan padi tidak terpotong, dan gabah akhirnya kualitasnya jelek karena terlalu lama, dan akhirnya kualitas beras juga jelek. Terus pemerintah mengatakan kita pakai combine. Combine yang mana, Pak? Combine yang segede gaban itu yang nggak bisa masuk dong. Di beberapa titik bisa, tapi tidak semua titik combine itu bisa berjalan. Nggak bisa. Dan biaya combine itu pun juga memang ada yang berpikir murah. Kenyataannya tidak. Mahal biaya combine itu. Dan combine yang ada untuk bantuan itu adalah combine generasi pertama. Pada combine yang terbaru generasi itu jauh lebih bagus dan lebih mini. Tapi nggak ada seperti itu. Kita nggak muluk-muluk mengatakan drone yang sekarang lagi trending. Nggak. Dua itu aja. Mesin tanam, mesin panen. Itu aja sudah agak kurang. Apalagi sekarang Bapak Presiden inginkan kita copy paste food estate yang ada di Sumatera dan Kalimantan untuk dibawa ke daerah-daerah lain. Susah, Pak. Kita perlu waktu untuk adaptasi. Karena ya sebetulnya terlambat. Kalau sekarang terlambat. Kalau dari awal ya mungkin tidak terlambat.
Sekarang kita bisa menikmati hasilnya. Untuk tadi Bapak Presiden sempat menyinggung juga masalah tentang retun dari subsidi 33 triliun per tahun itu pupuk. Apa yang kembaliannya apa? Lonjakan meningkat? Tidak. Sebetulnya kenapa sih hasil pertanian kita tidak bisa melonjak? Sebetulnya ada di beberapa titik itu sudah ada. Di beberapa daerah itu ada. Hasil pertanian kita sudah melebihi apa yang menjadi target pemerintah. Bisa. Jadi kalau seperti padi 10 ton, 11 ton, 12 ton itu kita sudah bisa. Cuma ada beberapa hal yang itu tidak bisa kita terapkan dalam seluruh kawasan yang lebih besar. Tidak bisa. Tidak bisa. Di situ ada skill yang seperti Bapak Presiden tadi katakan, membangun skill, kemampuan, upgrade ilmu pengetahuan petani itu masih sangat kurang. Jadi seringkali kalau saya berhadapan dengan para petani yang usianya sudah di atas rata-rata, begitu kita membicarakan suatu ilmu pertanian baru, mereka selalu menolak. Dan mereka selalu mengatakan, ya sudah, hasil segini ya segini. Padahal sebetulnya bisa di-upgrade. Lebih tinggi lagi bisa di-upgrade. Tapi dengan catatan, kita memasukkan yang namanya teknologi, ilmu pengetahuan baru mengenai pertanian. Jadi kalau ke depan, apa kita masih akan import bawang putih, bawang merah, kedelai, jagung, beras? Saya nggak tahu. Tapi kalau untuk dengan cara Pak Jokowi tadi, Bapak Presiden tadi mengatakan kita membuka lahan skala besar-besaran, dalam jangka pendek kita nggak akan impor, pasti. Tapi jangka panjang nggak tahu. Kalau saya tidak yakin. Kecuali kita mulai melakukan perubahan sistem dalam dunia pertanian kita rubah mengikuti perkembangan teknologi yang sekarang ada ini. Tanpa kita merubah, dengan tetap kita mempertahankan konvensional, monoton, yang saya tambahin tradisional, akan sangat susah. Kita, ya, beliau tadi sempat menyinggung mengenai masalah competitive price, harga. Import bisa tekan dan kita masih biaya produksi kita tinggi sekali di atasnya. Ya salah satunya ya juga seperti tadi saya kata, salah satunya poinnya adalah ya teknologi. Dunia pertanian kita masih lebih banyak menggunakan sistem manual, tenaga manusia, yang mana biayanya sangat mahal, kos produksinya sangat mahal. Tapi kalau kita mau menerapkan teknologinya juga susah. Alatnya yang tidak ada, bukan tidak ada, alatnya ada, tapi tidak kompatibel kalau kita dipakai di tempat kita. Di tempat lain mungkin kompatibel, tempat kita tidak. Kedua juga harga jual. Jadi petani selalu berpikir, kalau saya menanam ini, siapa yang akan beli? Siapa yang akan mengambil? Tapi apa pemerintah mau membeli hasil yang diperoleh petani ini dengan cara yaitu memberikan subsidi tadi? Jadi dana subsidi pupuk itu kita gunakan untuk membeli mensubsidi hasil para petani. Pemerintah membeli, kasih kewenangan Bulog untuk menjalankan itu. Bulog badan BUMN kan ya, Bulog itu kan bisa kasih kewenangan membeli hasil para petani-petani dengan harga yang pemerintah memberikan subsidi, jadi lebih mahal atau lebih tinggi lah istilahnya, lebih tinggi daripada harga yang ada di pasaran. Toh juga nanti seandainya kelebihan surplus, Bulog bisa menyimpan.
Satu hal lagi yang saya mau katakan, untuk menyimpan, tempat penyimpanan untuk hasil-hasil pertanian kita itu sangat-sangat kurang. Mungkin kalau teman-teman pernah tahu, pernah lihat, kenapa sih kedelai Amerika itu bisa diimpor ke Indonesia dalam kondisi yang masih bagus sekali. Padahal kita tanya kapan sih panennya itu, tapi mengapa dia bisa menyimpan sebagus itu? Ada satu yang namanya, kembali seperti yang saya katakan tadi, teknologi penyimpanan. Mereka punya silo-silo yang untuk menyimpan, dan mereka punya teknologinya agar hasil panen yang mereka simpan itu tidak cepat rusak, tidak cepat busuk, dan masih bisa dijual lagi. Kita punya teknologi itu, kita menerapkan belum, kita masih belum menerapkan, tapi kita punya. Jadi intinya ya, dari apa yang saya sampaikan, reaction dari video pidato Bapak Presiden, intinya ya, kita rubah sistem ini. Tidak bisa dengan cara yang istilah kita selalu ya step by step, alon-alon, asal kelakon, nggak bisa. Kita sudah tertinggal jauh. Kita harus merubah secepatnya, kita harus merubah secara drastis untuk pertanian kita lebih punya nilai tempur untuk yang di masa depan. Kalau dengan kondisi seperti sistem sekarang ini, saya nggak yakin pertanian kita akan bertahan lama. Ya dengan seperti ini, karena siapa sih anak muda sekarang yang mau punya cita-cita, ditanya cita-citamu jadi apa? Jadi petani. Paling cuma 1-2 orang, itu pun karena background bapaknya petani dan dia nggak punya pilihan lain. Tapi kalau ada pilihan lain, dia pasti tidak akan mengambil opsi untuk jadi petani. Karena jadi petani itu tidak punya nilai jual, istilahnya itu. Nggak ada nilai jualnya sama sekali. Berbeda dengan profesi-profesi lain. Ya kembali seperti yang saya katakan tadi. Kenapa jadi petani tidak punya nilai jual? Ya karena sektor pertanian itu sama sekali tidak menjanjikan apa-apa. Ya pemerintah bisa melakukan itu, secepat-cepatnya bisa. Karena kalau hanya dilakukan perorangan susah, pemerintah yang punya kewenangan untuk melakukan itu. Rubah secara cepat, hapus dan cabut semua subsidi-subsidi di pertanian yang memang tidak perlu, yang hanya menguras energi, waktu. Alihkan subsidi itu untuk hal-hal yang lebih positif, yang lebih bagus untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Jangan di hulu, tapi di hilir. Tapi berbeda kasus seandainya, ini seandainya berbeda kasus seandainya, ya tapi saya tidak menginginkan, tapi semoga ya tidak terjadi. Umpama ada suatu daerah terkena musibah, bencana. Nah, kalau pemerintah di sana ingin membantu pertaniannya, memberikan subsidi pupuk, benih, pestisida, yaitu lain permasalahan. Tapi untuk daerah-daerah yang memang ya sudah bisa, ya tinggal lepas Pak, dilepaskan saja. Jadi lebih fokus kepada membangun pertanian dan petani kita untuk lebih mandiri dan lebih cerdas, agar level pertanian kita tuh meningkat. Dan untuk alih teknologi pun lebih cepat kembali. Karena salah satu yang bisa menerima teknologi yang sekarang ini ada, ya adalah anak-anak muda. Ya bukan saya meremehkan orang tua. Ada, saya punya petani usia 70 tahun. Tapi dia sangat antusias untuk belajar mengenai teknologi pertanian terbaru. Bahkan teknik-teknik pertanian terbaru dia mempelajari. Tapi itu satu dari sekian ratus juta mungkin, puluh juta mungkin. Jadi perlu anak muda yang sekarang ini bisa membangun sektor pertanian itu lebih tinggi. Ayo, kita masih, ya kalau dikatakan bisa, ya kita masih bisa lah. Kita selalu optimis
kita masih bisa. Kita bangun pertanian Indonesia untuk lebih maju lagi. Cukup video ini. Saya rasa saya sudah terlalu banyak menyampaikan. Dan kalau pro dan kontra itu wajar. Ya kita berdiskusi. Karena itu kenapa saya katakan kita kembali ngopi biar nggak terlalu tegang. Kita nyantai, kita sambil ngopi. Sampai ketemu lagi di Ring Ngopi, kembali ngopi episode berikutnya. Ciao.